Gabriel Budi ungkap, keuntungan rekrut Mihailo Perovic. Persebaya Surabaya akhirnya meresmikan dua pemain barunya saat launching game menghadapi PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Salah satu dari dua pemain tersebut adalah Mihailo Perovic. Penyerang asal Montenegro itu sebenarnya sudah digadang-gadang segera mendarat ke GBT. Bahkan agennya, Gabriel Budi, sudah menjelaskan terkait perekrutan itu. Dengan masuknya Perovic, maka Persebaya kini memiliki 5 serdadu Balkan. Sebelumnya, Green Force sudah memiliki Dejan Tumbas, Dime Dimov, Milos Rajkovic, dan Risto Mitrevski. Bergabungnya Perovic bisa berpotensi memberi sejumlah keuntungan bagi skuad asuhan Eduardo Perez, mengingat pengalamannya di Eropa dan juga kemampuannya bermain di sejumlah posisi. Ia bisa menjadi opsi strategis bagi skuad Green Force. Selain mumpuni sebagai penyerang tengah, ia bisa dimainkan sebagai sayap kanan dan juga second striker, sehingga bisa meningkatkan produktivitas gol tim. Mengutip dari Transfermarkt, posisi terbaiknya memang penyerang tengah. Selama ia bermain di posisi tersebut pada semua kompetisi dan klub yang pernah ia bela, ia mencetak 31 gol dan mencatatkan 4 assist. Lalu jika melihat dari kiprah terkininya, yaitu pada Liga Montenegro musim lalu, performanya juga relatif baik. Melansir dari SofaScore, pada periode 2024-2025 saat membela FK Jezero, ia mencetak 16 gol. Tak hanya itu, ia juga memiliki persentase akurasi passing yang mumpuni, yaitu 75%. Kemudian jika dirata-rata, setiap pertandingan ia melepaskan 1,7 shoot, baik itu on target maupun off target, melebar. Terkait adaptasi dengan skuad Green Force, tampaknya tidak akan terlalu kesulitan, karena ia memiliki rekan-rekan dari Balkan yang sudah bergabung dengan Persebaya. Menurut agen Perovic, Gabriel Budi, hal itu juga yang membuatnya setuju bergabung dengan Persebaya. Perovic banyak tahu tentang Liga Indonesia dari pendahulunya, Ilija Spasojevic, dan ia tanya tentang Persebaya dari rekan setimnya di Timnas Montenegro, Milos Rajkovic. Setelah itu, ia langsung membulatkan tekad untuk ke Persebaya, ungkap Budi. Kini, bonek tinggal menunggu bagaimana Eduardo Perez mampu memaksimalkan kemampuan pemain berusia 28 tahun ini. Coach Edu pun juga mengaku bahwa ia sudah mengetahui kualitas dari Perovic. Kami tahu pemain itu, tentu saja, kami tidak bisa punya satu pemain pun yang tidak bisa tampil luar biasa bersama staf pelatih, tegas Coach Edu. Pakai nomor 11, Mihailo Perovic resmi, jadi bagian Persebaya. Penantian panjang bonek terhadap striker asing anyar Persebaya Surabaya akhirnya terjawab. Dalam acara tim launching game di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Mihailo Perovic resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Bajul Ijo untuk musim Super League 2025-2026. Perovic tampil mengenakan dan diperkenalkan jersey nomor 11, menandai babak baru dalam karirnya di Indonesia. Kehadiran Perovic menjadi salah satu momen paling dinanti dalam rangkaian launching tim. Ia tampil bersama seluruh pemain Persebaya dalam parade skuad, disambut sorakan dan chant dari puluhan ribu bonek dan bonita yang memadati stadion. Mihailo Perovic sejatinya sudah ada di Surabaya. Tapi, bomber asal Montenegro itu tidak langsung bergabung dengan skuad Persebaya Surabaya, sebab Perovic masih harus menjalani tes medis. Kabarnya, dia melakoni tes medis di Rumah Sakit Ubaya, Surabaya, ditemani oleh sang agen, Gabriel Budi. Akhirnya setelah tes medis tuntas, dia baru bergabung dengan tim. Tadi malam Perovic diperkenalkan, dia hadir langsung dalam launching game di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kedatangan Perovic membuat Green Force sudah memiliki 8 pemain asing. Lantas, apakah mereka akan menambah pemain anyar?
Pelatih asal Spanyol itu tidak mau berspekulasi. Lagi pula, dia mengaku sudah cukup senang dengan skuad yang ada saat ini. Selain Perovic, ada satu lagi wajah baru. Dia adalah kiper Randy Oscario. Mantan kiper Persita Tangerang itu diperkenalkan sebagai kiper anyar Green Force. Tentu saja dia sudah punya pengalaman yang cukup mumpuni. Cuma, penjaga gawang 26 tahun itu tetap harus bersaing dengan 3 kiper lainnya, yakni Hernando Ari Sutaryadi, Andika Ramadhani, dan kiper jebolan akademi, Muhammad Ilham Al-Arif. Bruno Moreira jadi pembeda, bonek nyalakan flare lagi. Persebaya Surabaya sukses menundukkan tamunya PSS Sleman dalam laga bertajuk Tim Launching Game yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo. Gol semata wayang Bruno Moreira menjadi penentu kemenangan Green Force dengan skor tipis 1-0. Sejak menit awal, laga berlangsung dengan tempo tinggi meski hanya bertajuk laga uji coba. Kedua tim saling jual beli serangan dalam 15 menit pertama pertandingan. Peluang pertama datang dari Francisco Rivera lewat tendangan bebas pada menit ke-8. Namun eksekusinya melambung tinggi di atas gawang PSS. Persebaya mencoba terus menekan tapi belum ada peluang yang membahayakan. PSS Sleman justru tampil lebih agresif dalam transisi menyerang dengan menciptakan 2 tendangan bebas lebih awal. Sementara Persebaya baru mengantongi 1 tendangan bebas hingga menit ke-15. PSS terus memberikan tekanan terutama lewat sisi sayap untuk membongkar pertahanan Persebaya. Namun hingga babak pertama berakhir, skor masih kacamata 0-0 tanpa gol tercipta. Memasuki babak kedua, intensitas permainan sedikit menurun dengan minim peluang berbahaya hingga menit ke-60. Pelatih PSS Sleman, Peter Huistra, tampak puas dengan organisasi pertahanan timnya yang cukup solid. Sementara itu, Eduardo Perez sebagai juru taktik Persebaya harus berpikir keras menemukan celah menembus tembok pertahanan lawan. Peluang emas datang pada menit ke-68 saat gawang PSS Sleman sudah kosong, tapi gagal dimaksimalkan menjadi gol. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-71 lewat sepakan Bruno Moreira yang sukses menjebol gawang PSS. Gol ini disambut meriah oleh bonek yang menyalakan flare hingga laga harus dihentikan sementara karena asap. Bruno Moreira menjadi bintang dalam laga ini berkat gol tunggal yang dicetaknya di menit ke-71. Gol tersebut menjadi penanda bahwa Persebaya siap tampil kompetitif musim ini. Kemenangan ini juga menjadi ajang pembuktian bahwa skuad Green Force telah solid meski laga hanya bertajuk persahabatan. Sementara bagi PSS Sleman, laga ini menjadi bahan evaluasi penting untuk membenahi sektor penyelesaian akhir.